Ya, Rek, kita kan ada penelitian tentang pergeseran kesantunan di bahasa pada remaja. Kira-kira kita mau observasi ke daerah mana ya? Aku ada saran gimana kalau di Bulak Rukun aja di Surabaya Utara. Oh iya, kita kan punya temen yang namanya Rijal. Kita jadiin dia narasumber aja. Gimana? Boleh. Mau pergi kapan? Habis ini gimana? Ya, menurutku habis ini aja biar lebih efektif kan. Ya udah langsung Ya. aja yuk sana. Ya. Oke. Selamat datang di Desa Bulak Rugem, tempat di mana keindahan kearifan lokal menyatu harmonis. Di sini pemandangan kampung memukau dengan banyaknya penjual pinggir jalan dan rinya jalan yang dipadati masyarakat yang lalu lalang. Tak jauh dari sana terdapat pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya, pusat pembelajaran agama yang menjadi cahaya spiritual bagi masyarakat setempat. Di sudut-sudut gang, kita bisa bertemu dengan para pemuda muslim setempat yang penuh semangat menjaga kearifan lokal dan merawat tradisi. Sementara itu, ibu-ibu berjualan dengan senyum ramahnya menawarkan hasil bumi terbaik Desa Bulak Rugem kepada pengunjung yang singgah. Dan saat kita melintasi tugu masuk ke Gang 1 Bulak Rugem di Kelurahan Wonosomo, kita akan disambut oleh jajaran rumah yang padat dan anak-anak yang sedang bermain-main. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menjelajahi lebih dalam pesona Desa Bulak Rugem yang tak terlupakan. Di samping keramaiannya, Desa Bulak Rugem juga menjadi simbol harmoni antar etnis di Surabaya Utara. Terletak di wilayah tersebut, desa ini menjadi rumah bagi beragam etnis, termasuk etnis Madura yang hidup berdampingan secara rukun dengan etnis Jawa dan kelompok lainnya. Mayoritas penduduknya adalah umat Islam, yang menjadikan desa ini sebagai pusat spiritual dan budaya yang damai dan bersahaja. Dalam keberagaman ini, terbentuklah sebuah komunitas yang sangat kuat dan penuh toleransi, mengukuhkan Desa Bulak Rugem sebagai salah satu destinasi yang istimewa di Surabaya. Mari kita sambut keberagaman dengan tangan terbuka dan teruskan perjalanan kita menikmati pesona desa ini. Ketika sampai di rumah Rizal Afandi, kita pun duduk. Sambil tersenyum ramah, ia menawarkan makanan dan minuman khas Desa Bulak Rugem. Kita menikmati sajian sambil bertukar cerita. Rizal mulai menceritakan tentang kehidupannya terdahulu di Desa Bulak Rugem. Dia menggambarkan betapa damainya kehidupan di desa itu, di mana semua orang saling mengenal dan saling peduli satu sama lain. Dia merindukan suasana keakraban dan kebersamaan yang terjalin begitu erat di desa itu. Dulu, di zaman saya masih kecil itu, para remaja dan anak-anak lebih kental dengan nilai-nilai kebaikan, seperti nilai-nilai kesopan santunan dan nilai-nilai moralitas itu sangat tinggi sana. Tapi pada zaman dulu juga itu anak-anak ketika bertegur sapa selalu mengucapkan salam, baik kepada orang yang lebih tua ataupun pada orang-orang yang seumurannya. Namun dengan adanya teknologi sekarang ini, pada era zaman ini, modernisasi ini, anak-anak cenderung lebih kurang bersosialisasi kepada teman, kepada orang-orang yang lebih tua, yang mengakibatkan lunturnya nilai moralitas dan juga kesopan santunan kepada para remaja dan anak-anak. Suasana di perjalanan menuju TPH dipenuhi dengan kehangatan matahari yang menyinari jalan setapak desa. Langit biru yang cerah dan kebisingan motor memberi nuansa tersendiri. Kami bersama menikmati perjalanan dengan obrolan yang penuh makna tentang masa depan Desa Bulak Rugem. Tiba di TPH, mereka disambut oleh bangunan sederhana Madin Baitul Hikmah yang ramah di sisi jalan desa. Anak-anak riang meneriakkan salam ketika melihat kedatangan Rizal. Suasana di dalam Madin Baitul Hikmah penuh semangat, dengan anak-anak yang sedang asyik mengaji di bawah bimbingan Rizal.
Setelah mengaji selesai, mereka melaksanakan sholat berjamaah di sana. Suara bacaan ayat suci Al-Quran mengalun merdu di ruangan sederhana itu, menciptakan atmosfer ketenangan dan ketakwaan. Setelah sholat, kita pun duduk di pelataran TPH, berbincang-bincang mengenai solusi untuk mengatasi lunturnya tata krama dan moral keagamaan yang tengah terjadi di desa. Mereka berdiskusi tentang pentingnya peran orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendidik generasi muda agar tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan tradisi lokal. Rizal juga menekankan perlunya meningkatkan peran TPH dan lembaga pendidikan agama sebagai pusat pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membentuk karakter dan moral yang kuat pada generasi muda. Dengan penuh semangat, mereka berharap bahwa upaya ini dapat membawa perubahan positif dan membangun kembali kekuatan spiritual dan moral di Desa Bulak Rugem. Setelah menghabiskan waktu yang berharga di Desa Bulak Rugem, saatnya untuk berpisah dengan Rizal. Makasih Mas untuk waktunya hari ini. Kapan-kapan kita akan mampir lagi. Terima kasih untuk waktunya hari ini dan terima kasih juga saya sudah diperkenankan di sini. Ya, sama-sama. Kami berpamitan langsung di pelataran TPQ dengan senyum hangat dan janji untuk bertemu lagi di lain kesempatan. Rizal mengucapkan terima kasih atas kunjungan kami dan berharap agar pesan-pesan yang dibagikan dapat memberi inspirasi dan membawa perubahan positif. Saat perjalanan pulang dari Desa Bulak Rugem, suasana tenang dan damai masih terasa. Sinar remang-remang dari lampu dan kendaraan memancarkan cahaya yang memperindah di setiap sudutnya. Sementara langit mulai memunculkan bintang-bintang yang gemerlap di atas kepala. Tiba di Surabaya kota, suasana berbeda mulai terasa. Cahaya neon dari gedung-gedung tinggi dan sorot lampu jalan menciptakan suasana hidup di kota malam. Namun, di tengah hiruk-pikuk perkotaan, kenangan akan keindahan dan kedamaian Desa Bulak Rugem tetap terpatri dalam pikiran kami, menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk terus memperjuangkan nilai-nilai luhur yang telah mereka pelajari. Dengan hati yang penuh kenangan, kami melangkah pulang menuju rumah masing-masing, membawa cerita dan pelajaran berharga dari petualangan kami di Desa Bulak Rugem. Meskipun berpisah, kami yakin bahwa persahabatan dan semangat untuk berbuat baik akan tetap mengikat kami bersama. Menjaga api kebaikan terus menyala di tengah kesibukan kota besar. Para pendidik LPG Madin Baitul Hikmah selalu mengingatkan kepada para orang tua dan masyarakat untuk ikut andil memberikan contoh yang baik dengan menjaga moral, tata krama, dan kesopan santunan. Film ini menunjukkan betapa pentingnya peran para guru, orang tua, dan masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai kebaikan dengan menjaga moral, tata krama, dan kesopan santunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.